Hari ini aku mau ngomong tentang batu sandungan. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau menjadi batu sandungan dalam kehidupan orang lain atau pelayanan orang lain, itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang dengan sengaja menjadi batu sandungan di dalam kehidupan orang lain maupun pelayanan orang lain. Dan dengan bangganya, nah, kita jadi orang itu harus menjadi orang yang membawa kabar baik, yang membawa damai dalam kehidupan orang lain, bukan membawa petaka dalam kehidupan orang lain. Coba yang mungkin kita sambil nonton video ini, kita koreksi hati kita ya. Kita koreksi masing-masing, apakah kehidupan kita pribadi secara pribadi baik-baik saja ataukah menjadi batu sandungan dalam kehidupan orang lain ataupun pelayanan orang lain. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam pelayanan seringkali ada orang-orang tertentu yang memang menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Itu paling gak enak. Tapi ya gimana ya, kalau saya secara pribadi menyikapi hal-hal seperti itu dengan saya biarin aja, karena saya percaya Tuhan Bapa di surga matanya tidak pernah lepas dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu juga apa yang kita perbuat. Kita bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Mungkin kita bisa menipu, membohongi manusia, tetapi kita tidak pernah bisa membohongi Tuhan. Kembali lagi kita, kalau kita mau koreksi diri kita, perbaiki apa yang sudah kita lakukan yang mungkin salah sehingga membuat orang lain terluka, harusnya kita lekas-lekas lah. Kalau kita menyadari itu sebagai anak Tuhan, kita harus ada pemberesan, menyelesaikan dengan cara yang baik. Temuin secara sportif, bicara baik-baik. Kalau memang itu kesalahan kita, kita minta maaf. Walaupun itu sekalipun itu bukan kesalahan kita, kita minta maaf. Mungkin pelayanan orang tersebut menjadi terganggu, ataupun rumah tangganya menjadi terganggu, hubungan dalam keluarga mereka terganggu gara-gara kehadiran kita, atau mungkin sikap, perbuatan maupun tutur kata kita yang membuat orang lain terluka dan menjadi batu sandungan dalam pelayanannya ataupun kehidupan secara pribadi. Kalau saya orangnya sportif aja. Kalau saya menyadari saya salah, saya minta maaf. Saya orangnya begitu. Saya bukan orang yang sombong, yang tidak mau mengakui kesalahan. Kalau memang saya itu orangnya tegas ya, keras. Bapak Ibu juga lihat mukanya saya aja udah tahu. Saya orangnya sangat disiplin, jujur dan bertanggung jawab, dan sangat peduli dengan kehidupan orang lain. Nah, kadang-kadang kepedulian saya ini menjadi melukai orang lain. Jadi gini, mungkin orang-orang yang terdekat dengan saya merasa terluka dengan sikap saya, kepedulian saya kepada orang lain. Karena hidup saya memang untuk Tuhan ya. Hidup saya pernah mengalami hal yang sangat buruk dalam kehidupan saya di masa lalu. Sakit penyakit yang berbagai macam penyakit, karena saya menyimpan luka batin. Saya pernah kena TBC, tuberkulosis, dan 9 bulan bahkan sampai setahun sama dokter saya diharuskan minum obat tahun 95. Dan itu membuat paru-paru saya tidak bagus lagi. Paru-paru saya jadi
mengkerut ya, ada skarnya yang membuat jadinya jadi bronkitis malahan saya. Jadi saya alergi banget dengan asap, debu, asap rokok tuh paling asap rokok tuh. Terus serbuk bunga, begitu kalau saya ada pohon yang berbunga, saya dekat-dekat pohon gitu saya bersihin terus. Atau parfum ruangan yang kencang gitu ya, saya nggak tahan. Kalau misalnya dalam kereta gitu ada pengharum ruangan yang kencang gitu, saya bolak-balik nggak tahan, sesek saya. Saya juga pernah kena kanker payudara. Saya punya pencernaan yang nggak bagus karena mungkin banyak stres ya. Luka di dalam lambung sampai ke usus 12 jari. Banyak sekali penyakit yang menimpa saya. Setelah sembuh dari kanker ada kista, ada miom, ya macam-macam gitu, kekurangan darah. Kalau saya ada saat ini, hari ini, sebagaimana saya ada, Bapak Ibu lihat saya sehat. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, hidup saya hanya untuk Tuhan. Saya tidak pernah berpikir yang lain. Tapi bagaimana saya mau tidur, saya bekerja, saya nyetir, itu bagaimana hidup saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya tidak peduli. Kadang-kadang saya tuh nyetir, saya lupa makan. Bahkan saat ini saya lupa makan. Tapi ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang membuat saya kenyang. Saya kenyang. Semua karena Tuhan. Saya tidak pengen menyia-nyiakan waktu saya di dalam dunia ini. Saat ini usia saya sudah 62 tahun. Kemarin di 30 Mei kemarin sudah 62 tahun. Kalau Tuhan kasih saya 70 tahun, berarti kan hanya tinggal sisa 8 tahun. Apa yang harus aku lakukan di dalam 8 tahun ini? Terutama buat saya yang jadi pemikiran saya yang nomor 1, amanat aku. Apa yang harus aku lakukan? Puji Tuhan, dalam waktu dekat kami akan mengadakan kelas pemuritan. Dan puji Tuhan semuanya sudah tersedia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau itu memang rencana Tuhan, pasti bisa terlaksana. 2 tahun lebih saya dalam pergumulan supaya bisa ada kelas pemuritan ini di lereng-lereng gunung. Puji Tuhan, di bulan depan kita sudah bisa mengadakan kelas pemuritan di 2 tempat yang berbeda. Satu di lereng Gunung Merbabu dan satu lagi di lereng Sindoro Sumbing. Dan pesertanya sekitar 45 orang masing-masing kelas. Puji Tuhan, semuanya karena Tuhan, bukan karena hebat dan Tuhan. Siapakah aku ini yang Tuhan pakai jadi biji matanya? Aku bukan siapa-siapa. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya cuma pengen hidup saya, sisa hidup saya berguna untuk orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Oke, kita ketemu lagi cerita kisah perjalanan hidup seorang anak